Berorientasi pelayanan. Bicara tentang pelayanan, Bapak B.J. Habibie telah banyak berkontribusi untuk Indonesia dengan sepenuh hati mengabdikan ilmu, pengetahuan, dan perjalanan karirnya demi rakyat Indonesia. Akuntabel. Bapak B.J. Habibie berani mengambil keputusan besar di masa sulit, bertanggung jawab, serta dapat dipercaya, yang pada akhirnya menjadikannya sebagai Presiden Kebanggaan Indonesia. Kompeten. Bapak B.J. Habibie diberikan predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Hal ini diberikan atas kompetensinya di bidang teknologi pesawat terbang. Bapak B.J. Habibie adalah salah satu anggota pertama Dirgantara yang dikirim oleh Presiden Soekarno ke Eropa untuk mempelajari pesawat terbang. Bapak B.J. Habibie juga diberikan gelar Mr. Crack atas kompetensinya yang telah menciptakan rumus keretakan pesawat sampai ke atom-atomnya. Harmonis. Dalam masa reformasi yang penuh gejolak, B.J. Habibie mampu menjaga stabilitas dengan merangkul beberapa pihak. Bapak B.J. Habibie membuka ruang dialog dan mendorong partisipasi rakyat dalam demokrasi. Loyal. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie adalah sosok teladan luar biasa yang kisah hidupnya mengajarkan kita arti loyalitas dan kemampuan beradaptasi yang sesungguhnya. Sejak muda, Habibie dikenal sebagai seorang jenius dalam bidang teknologi. Ia menempuh pendidikan dan berkarir di Jerman. Habibie bisa saja memilih untuk tetap hidup nyaman di luar negeri. Namun, cintanya kepada Indonesia jauh lebih besar daripada segala kenyamanan itu. Dengan tekad yang kuat, Habibie memutuskan untuk pulang. Ia ingin mengabdikan seluruh ilmu dan pengalamannya demi kemajuan bangsa. Keputusannya bukan sekedar pulang ke tanah air, tapi pulang untuk membangun, pulang untuk memberi, dan pulang untuk mengabdi. Adaptif. Ia juga contoh nyata seorang pemimpin yang adaptif. Ketika kembali ke Indonesia, beliau membawa pengetahuan teknologi tingkat tinggi dari luar negeri. Tapi ia tidak serta-merta meniru begitu saja. Ia menyesuaikan ilmunya dengan kondisi, budaya, dan kemampuan Indonesia saat itu. Ia paham, kemajuan bangsa tidak bisa dicapai hanya dengan menyalin, tapi dengan mengadaptasi dan mengembangkan sesuai kebutuhan negeri sendiri. Puncak kemampuan adaptif Habibie terlihat saat ia menjadi Presiden Republik Indonesia. Negeri ini sedang berada dalam masa transisi yang sangat berat setelah runtuhnya Orde Baru. Dalam waktu singkat, Habibie menyesuaikan diri dengan perubahan besar yang terjadi. Ia membuka ruang demokrasi, membebaskan pers, melakukan reformasi pemerintahan, dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih terbuka dan transparan. Habibie mengajarkan kita bahwa menjadi adaptif bukan berarti kehilangan jati diri, tetapi mampu menyesuaikan dengan cepat, sigap menghadapi perubahan dan menjadikannya peluang untuk membawa kebaikan. Kolaboratif. Bapak B.J. Habibie merupakan tokoh bangsa yang banyak dijadikan sebagai role model oleh aparatur sipil negara. Beliau bekerja sama dengan IMF atau International Monetary Funds untuk memulihkan ekonomi Indonesia pada krisis moneter tahun 97 hingga 98. Beliau juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani berdialog dan bekerja sama dengan lembaga internasional. Meskipun dengan banyaknya tantangan dan tekanan politik pro dan kontra yang terjadi di Indonesia, beliau tidak menutup diri, melainkan tetap mengedepankan kolaborasi demi kepentingan negara Indonesia.